Dalam mencermati teks bacaan, peserta ini mampu menjelaskan isi teks, menentukan pola pikiran, bisa membuat pertanyaan, bisa memahami penyebab dan akibat perubahan terhadap keberlangsungan makhluk hidup. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya, coba amati gambar berikut. Yang ini adalah gambar pohon. Pohon kayu. Pemotongan. Ini adalah gambar apa? Penebang pohon. Gambar hutan adalah yaitu orang yang menebang pohon. Jadi ini adalah gambar orang yang lagi menebang pohon di hutan. Yang kedua ini adalah orang yang sedang membuang sampah di sungai. Nah, menurut kamu atau menurut kalian, kenapa sih mereka menebang pohon? Membuat papan. Untuk membuat Papan. apa lagi? Rumah. Rumah. Apa lagi? Dan meja. Kursi. Dan lain sebagainya yang Pintu. dibuat dari pohon atau dari kayu. Nah, kalau ini mengapa mereka membuang sampah ini? Karena tidak mau repot katanya. Daripada pergi dibakar sampahnya masih repot, jadi betul kata temannya, karena tidak mau repot. Dia lebih bagus pergi buang sampah di sungai. Nah, tetapi menebang pohon dan membuang sampah di sungai ini apa akibatnya? Banjir. Kalau kita tebang pohon akan banjir. Membuang sampah di sungai juga ada kan? Banjir. Akibatnya, kenapa di gambar ini harus kita amati? Karena akibatnya itu akan merusak ekosistem. Nah, ekosistem hutan akan rusak, baik juga dengan ekosistem Sungai. Di sungai ini akan tercemar airnya. Akibatnya ikan-ikan yang di dalam sungai itu akan mati. Atau makhluk-makhluk hidup yang lain di dalamnya itu akan mati. Akibat untuk dalam kehidupan itu nantinya akan banjir. Sama juga penebangan pohon. Di penebangan pohon kalau sudah habis pohonnya, maka ekosistem di hutan itu akan rusak. Banyak mungkin burung yang tidak dapat makanan lagi, tidak ada tempat berlindung bagi binatang-binatang yang lain. Binatang apa yang biasanya berlindung di pohon? Kadal. Apa lagi? Tupai, apa lagi? Burung. Monyet. Pernah lihat monyet? Nah, bisa dipahami ini? Jadi kedua
akan terganggu jika tidak ada padi. Tikus sawah akan kelaparan, ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai akan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misal anak ayam yang dipelihara manusia. Sudah? Sekarang paragraf 3. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaringan makanan pun akan terganggu. Perubahan yang tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring makanan yang syarat. Perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global, memberi dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring makanan. Setelah kalian baca teksnya, itu ada tugas, carilah pokok pikiran dari tiap-tiap paragraf. Setelah itu kalian buat pertanyaan dari pokok pikiran tersebut. Jadi nantinya sebentar setiap kelompok sesuai yang dibaca tadi paragrafnya itu yang dibuatkan pokok pikiran, dan dari pokok pikiran tersebut dibuatkan pertanyaan. Bisa Pak? Bisa. Baca teksnya sesuai paragraf yang sudah dibagi tadi. Setelah itu buatkan pertanyaan. Buat ada pertanyaan di bawah. Apakah, siapa, mengapa, bagaimana, itu apa, sudah? Ada yang bisa kalau jadi masing-masing kelompok nanti saya tunjuk untuk turun ke depan membacakan hasil diskusinya. Paragraf 2. Bagaimana jika jaring makanan terputus? Paragraf 3. Apa yang menyebabkan perubahan ekosistem berlangsung lambat? Kelompok 2. Silakan dulu. Paragraf 1. Apakah alam senantiasa berubah? Paragraf 2. Apakah rantai makanan di sawah akan terus-menerus terbentuk? Paragraf 3. Apa yang akan Paragraf 1. Apa perubahan dari salah satu Dari 3 kertas ini akan
banyak di sawah, maka yang terjadi apa? Mulai rusak. Padinya akan Rusak. rusak, maka akan terjadi gagal panen. Begitu pun selanjutnya, kalau sudah mati padinya, maka akan banyak kelaparan, belalang, apalagi kelaparan, burung kelaparan. Nah, sama juga pada konsumen selanjutnya, misalnya ular. Jika ular ini banyak,
Ekosistem. Jadi kalau membuang sampah maka ekosistem di sungai itu akan rusak. terjadi lagi banjir. Jadi bukan cuma ekosistem yang rusak, kita juga yang hidup di lingkungan akan tidak nyaman. Terlihat ini. Nah sekarang sikap apa yang bisa kita kembangkan? Apa? Hello. Hai. Sikap apa yang kita kembangkan untuk menjaga lingkungan? Misalnya apa? Apa? Tidak membuang sampah. Apa yang akan kamu lakukan? Membuang sampah. Vivi, misalnya kamu lihat orang yang membuang sampah, apa yang akan kamu lakukan? Menasihati supaya tidak membuang sampah di Sungai. Kalau lihat penebangan hutan, sekarang untuk mengetahui pengetahuan kalian tentang pelajaran yang telah kita pelajari, maka akan saya bagikan evaluasi pembelajaran. Silakan dijawab. Waktunya 5 menit. Sudah? Sudah? Jadi dari hasil evaluasi, halo. Jadi dari hasil evaluasi ini kita akan melakukan remedial atau pengayaan. Jika kurang nilainya, maka akan dibuatkan remedial. Kalau sudah bisa, akan dibuatkan untuk jadwal pengayaan. Nah, sebelum itu kita lanjut lagi. Terima kasih. Jadi pelajaran kita hari ini sampai di sini. Tapi sebelumnya kita menyanyi dulu lagu apa? Mas? Bisa. Sambil tepuk tangan. Ayo berdiri semua. Ayo. Sekarang saya tunjuk Vivi untuk mewakili depan, pimpin temannya menyanyikan lagu Mas kita. Nyanyi semuanya harus dengan semangat ya. Ibu guru berasa menyanyi.